Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Astina dan Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu Febri. warahmatullahi wabarakatuh. Febri. Eh, Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Oke, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita sampai akhir bisa mengikuti kegiatan CGP ini ya, Bu ya. Amin, amin, amin. Hmm. Ya, Ibu Heni dan Ibu Astina, sebelum memulai kegiatan coaching hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya bertindak di sini saya bertindak sebagai pengamat. Saya Febri Aryani, kemudian Ibu Astina bertindak sebagai coach dan Ibu Heni bertindak sebagai coachee dalam kegiatan coaching hari ini. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan mengenai rubrik penilaian dari percakapan coaching hari ini. Ada beberapa rubrik yang akan dikembangkan dan menjadi pengamatan, yaitu yang pertama alur tirta yang meliputi tujuan kegiatan coaching, kemudian identifikasi, rencana aksi dan yang dilakukan oleh coaching, kemudian tanggung jawab. Semoga nanti alur tirta yang akan tampak pada pengamatan ini akan tampak pada saat kita melakukan coaching nanti ya Bapak ya Ibu. Selanjutnya kompetensi coaching yang akan dikembangkan nanti oleh Ibu Astina sebagai coach. Saya akan menanyakan pada pertemuan coaching kali ini, kompetensi coaching apa saja yang akan dikembangkan oleh Ibu Astina sebagai seorang coach? Baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pertemuan coach kali ini adalah kompetensi kehadiran penuh, kompetensi sebagai pendengar aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Fokusnya nanti memang ketiga-tiganya, tapi akan lebih ke kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, itu kehadiran penuh, kemudian kompetensi sebagai pendengar aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu secara spesifik menginginkan pengamatan yang observasi itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, bukan begitu Ibu Astina? Ya, betul, Bu. Oke. Oke, baik. Artinya sekarang saya sudah mencatat bahwa kompetensi yang akan diamati secara spesifik yaitu sebagai mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan. Saya akan menanyakan kepada Bu Astina, dari kompetensi yang akan diamati secara spesifik, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik, Bu, begini. Harapan saya melalui pertanyaan berbobot saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Lalu, saya juga menginginkan coachee dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, baik. Saya sudah mencatat bahwa Ibu nanti sebagai coach menginginkan coachee nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga coachee juga dapat memunculkan ide-ide baru sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh coachee nantinya. Baik, Ibu Heni dan Ibu Astina, saya sudah selesai melakukan kegiatan prasupervisi. Saya persilahkan kepada Ibu Astina dan Ibu Heni untuk memulai kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu Febri. Kita langsung ya ke Bu Astina ya. Assalamualaikum Bu Astina. Waalaikumsalam, Bu Heni. Apa kabarnya hari ini Bu Astina? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri sehat juga kah? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, amin, amin. Jadi gimana Ibu ceritanya ini? Pengen ngobrol katanya? Apa yang mau diobrolkan Bu? Gini Bu Astina, sebelumnya makasih dulu ya sudah mau nyempatin waktu nih buat sharing-sharing lah kita hari ini. Masalah kita ini Bu Astina, masalah kita sebagai guru nih dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas begitu ya. Saya akhir-akhir ini ya semakin kesini kok saya itu menemukan siswa saya itu semakin apa ya, semakin tidak bersemangat untuk belajar gitu loh. Semakin cuma seperti ya kewajiban saja, tidak ada semangat, tidak ada gairah begitu Bu Astina. Jadi saya ini berpikirnya apa seperti itu Ya. gitu. Gitu ya Bu. Apa gini, mereka menyebabkan tuh apa ya? Apa karena anak-anak kan selama ini apa ya, mager ya? Ya, Males di rumah terus gitu kan. Nah, jadi tidak dipenuhi dengan kewajiban begitu begini. Jadi begitu mereka masuk dalam situasi yang 2 tahun yang tidak mereka jalan gitu kan, tiba-tiba disuruh seperti ini dari pagi, dari jam 7.30 masuk, nanti pelajaran ini gitu. Wah, apalagi bahasa Indonesia, saya kan guru bahasa Indonesia nih Bu Astina. Ya. Pelajaran bahasa Indonesia itu kan gampang-gampang susah ya. Sebenarnya nggak susah sih, cuma kata anak-anak kok bosan kan? Punya bingung nih jadi, wah ini gimana nih, katanya nggak susah tapi kok anaknya boring gitu. Gimana ya Bu Astina ya, ininya saya ya. Begini Bu, jadi kira-kira menurut Ibu apa yang buat anak-anak itu boring, kurang semangat kalau belajar bahasa Indonesia itu? Apa ya Bu ya, mereka tuh yang menyebabkan mereka itu kurang semangat ya. Apa gini ya, sudah hampir berapa ya, kita nih hampir ini semester 2 ya, sudah hampir berapa bulan ya kita sekolah. Mungkin karena saya ini ya kurang media kali ya, media-media yang saya pakai gitu. Karena selama ini jujur saja nih Bu Astina nih, saya itu lebih senang menjelaskan sama anak-anak, misalnya ini tuh apa, terus nanti mereka dengar gitu kan. Harapan saya mereka akan mendengarkan penjelasan saya gitu. Ternyata ya enggak, kalau diam sih diam dia, cuma kan bengong begitu kan nih. Tidak semangat, kelihatan tidak semangat begitu. Mungkin itu tadi, jadi kalau misalnya saya media kali ya, jadi yang harus saya pikirkan dulu supaya mereka tidak bengong itu medianya. Kira-kira begitu Bu Astina. Seperti itu medianya ya. Kemudian baru terpikirkan medianya. Nah, selama ini apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi itu? Apakah bekerja sendiri ataukah mencari ide-ide yang lain untuk media tersebut? Kalau media ya, selama ini sih kalau misalnya karena belum sepenuhnya saya pakai media ya, jadi ya saya mikirnya sendiri begitu. Tapi kalau misalnya nanti mungkin ya anak-anak bisa semangat ya kalau misalnya medianya itu saya tambahin ya, media-media yang apa kata anak zaman sekarang, media zaman now gitu kan. Anak-anak jadi seperti apa Ibu? Medianya seperti misalnya saya pakai Infocus ya. Jadi nanti kalau saya pakai Infocus, saya kan bisa menampilkan kalau pada materi apa begitu ya. Misalnya apa materi baca cerpen, apa materi pidato atau materi apa. Jadi saya bisa mempertontonkan ini loh nak, nah, ini ada apa ya, tokoh yang hebat gitu, dia pintar berpidato, atau ini bisa jadi juga misalnya ketika kita memberikan orang-orang yang motivator itu ya. Nah itu kan kalau di bahasa Indonesia kan ada yang namanya keterampilan berbicara. Nah itu kalau misalnya orang kita tampil berbicara begini-begini kali ya. Jadi media yang saya pakai itu pertama Infocus tadi ya, audiovisual ya, itu YouTube, kaset dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian mungkin lembar kerja siswa bisa jadi ya. Jadi anak-anak nggak monoton buku itu terus gitu. Jadi saya harus cari media dalam bentuk lembar kerja siswa atau media-media lain yang bisa membuat, atau ini bisa post-it kali ya, post-it atau apa gitu ya. Jadi media-media seperti itu. Ya. Jadi ya Bu ya, seperti itu ya. Jadi anak-anak jadi ada baru nih gitu kan. Membuat bergairah begitu. Mungkin itu ya Bu jadi, ya. Ya, betul Ibu. Sekarang kan Ibu sudah tahu masalahnya, kemudian ke depannya akan seperti apa tindakannya ya, seperti itu Bu.
Ada lagi yang disampaikan? Eh, Gini Bu, kecuali media nih ya, mungkin dari sayanya nih kali ya, dari sayanya mungkin ada juga ya Bu ya, apa namanya metode ya, Ya, metode cara saya menyampaikan sebuah materi gitu kan. ya, Mungkin saya selama ini kurang mengajak aktif mereka untuk apa berperan aktif ketika belajar ya, begitu. Jadi ya, ya, seperti ketika itu. saya mengajar kan sepertinya saya condong untuk menjelaskan ya, menjelaskan terus jadi anak-anak dengar gitu. Nanti tinggal siapa yang belum paham angkat tangannya gitu. Siapa yang ini nanti kalau misalnya oh gini Bu, saya jelaskin lagi begitu kan. Nah, untuk anak-anak yang semangat sih oke, lanjut. Yang anak nggak semangat Ya, ya udahlah, dengerin aja lah ibu tuh ngomong lah, nanti kalau gini nanya gitu kali ya. Jadi harus ada metode baru gitu ya. Bukan metode baru deh. Saya maksudnya harus menjalankan beberapa metode. ya, Beberapa dan metode. lebih mengerti kebutuhan belajar anaknya, per masing-masing Iya, anak itu mengerti, ya. Bu. Ya, seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Jadi mungkin kalau metode diskusi kali ya Bu ya. Diskusi kan lebih Boleh. menarik anak-anak ya. Iya, iya, mereka lebih bersemangat gitu. Iya. Jadi Nah, kalau misalnya ya, ya Ibu, dari hal-hal tadi yang menjadi prioritas Ibu yang mana ini, Bu? Apakah oh, kesemuanya? Atau metodenya saja dulu? Atau teknik kalau mengajarnya? Yang mana yang prioritas? kalau kalau misal yang saya utamakan ya itu metode Ya, sama medianya yang lebih bervariasi, kemudian metodenya juga mungkin ada dua itu yang mau saya tekankan Bu. Satu media tadi, yang kedua adalah metode, karena mungkin sama kalau misalnya medianya itu macam-macam ya tidak membosankan buat anak ya. Hari ini medianya ya, mungkin apa, besok medianya post it, besok lagi medianya karton, besok lagi medianya infocus audio. Mungkin anak-anak punya sesuatu yang baru tuh menarik kali ya buat ya, anak-anak ya. betul. Ya, hebat itu Bu. Semangat Bu. Betul, betul sekali. Saya setuju seperti itu. Iya. Untuk pelaksanaannya kapan akan dilaksanakan? Nah, ini rencana saya setelah saya ngobrol-ngobrol nih sama Bu Astina nih, itu mulai saya laksanakan ya untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan sudah mulai saya laksanakan berkaitan dengan perbaikan-perbaikan yang harus saya lakukan sehingga biar siswa saya gitu pelajaran bahasa Indonesia, wah asik deh pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Ini belajar bahasa Indonesia nih nggak ngantuk kalau siang-siang gitu gitu kadang ngantuk Bu, apalagi habis olahraga gitu ya. Itu apa ya, 1 bulan ke depan kali ya sudah bisa ya, harus bisa ya kelihatan ya. Kalau 1 minggu kali agak prosesnya agak terlalu cepat ya. Ya, Anak-anak gitu kan. enggak apa-apa Bu. 1 bulan sepertinya pas lah ya, waktu yang cukup. Iya, untuk 1 bulan ke melakukan depan. perubahan. Jadi anak terbiasa dengan perubahan-perubahan yang Ya, saya lakukan, signifikan. yang saya Ya, berikan untuk mereka begitu. iya betul. Saya setuju. Ibu hebat, Ya. tetap semangat ya. Kemudian selanjutnya untuk menjalankan komitmen ini, siapa yang akan membantu Ibu nantinya? Oh, ya, saya yakin ya teman sejawat saya pasti minta bantuan sama teman sejawat saya. Teman sejawat saya, teman sejawat saya itu saya harapkan dia bisa membantu saya untuk macam-macam lah, mengingatkan saya atau misalnya bisa juga sharing juga misalnya kebutuhan siswa gitu ya. Jadi saya minta bantuan yang akan membantu ya siswa, apa namanya, teman sejawat, kepala sekolah juga kali ya. Kan kalau infokus itu kan butuh listrik ya. Iya, butuh listrik, butuh ini kan kepala sekolah harus tahu nih Pak, kami butuh infokus ini gitu Terutama ya. nanti kalau butuh sarana prasarana untuk media pembelajarannya Ibu. Nah, Kepala sekolah iya. dilibatkan. Jadi ya, mungkin saya nanti akan melibatkan minta itu kepala sekolah sama rekan sejawat lah begitu Bu Astina. Oke, ini baru hebat. Ibu pasti bisa. Silahkan dilaksanakan Bu. Terima kasih Bu Astina. Sama-sama. Jadi gini Bu Astina, dari hasil ngobrol-ngobrol kita nih, saya harus merubah diri saya nih. Ada dua, yaitu
media yang saya berikan ke anak-anak nanti, kemudian metode saya mengajar ke siswa. Kemudian saya butuh, pasti dong kita butuh teman sejawatnya nggak? Nah, kolaborasi. Tapi saya ada 2 nih, nanti saya minta tolong ini teman sejawat. Jadi kepala sekolah mungkin bisa membantulah nanti untuk ikut juga sih mengamati, ya bisa kali Bu Astina ya ngamati ini Bu Heni ini komitmen nggak dengan apa yang sudah ditargetkannya gitu. Nanti nggak komitmen di minggu kedua, aduh males Pak gitu gitu ya. Iya, betul Bu. Ya, saya rasa itu Bu ini Bu Astina. Iya. Oke Bu, silahkan dilaksanakan dan terima kasih Bu. Oke, sayang terima kasih sama Bu Astina. Bu Astina, terima kasih udah menyediakan waktu full buat saya untuk dengerin sharing saya berkaitan dengan bagaimana mengajar ke anak-anak. Makasih dah Bu Astina. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya bulan depan ya. Oke, sip. Terima kasih Bu Astina. Ya, sama-sama. Baik Ibu Astina dan Ibu Heni, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Bagaimana perasaan yang Ibu rasakan, Ibu Heni dan Ibu Astina gimana? Lega ya? Sudah Kalau selesai. ini senang lah. Lega dan punya bayangan seperti apa kegiatan coaching itu. Oke. Punya bayangan saya. Iya. Baik sekali Ibu sudah melakukan kegiatan coaching. Saya sudah mengamati, saya melihat kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan ini sudah sangat baik sekali ya. Tetapi ada beberapa hal dulu yang akan saya sampaikan mengenai evaluasi praktik coaching yang telah dilaksanakan tadi. Secara garis besar pada pertemuan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, saya mengamati bahwa alur tirta yang sudah tampak pada semua tahapan, mulai dari tujuan kegiatan coaching, tadi di awal sudah tampak ya, kemudian proses identifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu sudah tampak juga, kemudian coachee juga telah menentukan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat setelah melakukan coaching ini, dan kemudian tanggung jawab juga sudah tampak untuk alur tirta, artinya semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua Ibu Astina, bahwa di awal tadi juga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu Astina ya. Ya. Ya, betul. Ya, itu juga sudah tampak dalam percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan. Ibu juga sudah mampu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memancing coachee untuk berpikir solusi. Artinya dalam hal ini coachee sudah menemukan solusi dan memunculkan ide-ide yang baru berdasarkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Nah, ini sudah baik sekali ya Bu Astina ya. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada baik Ibu Astina, setelah melakukan kegiatan coaching ini, indikator yang telah tampak dari pengembangan yang ingin Ibu amati tadi apa? Iya, ada beberapa indikator yang menurut saya telah tampak dan menurut saya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan berbobot. Itu indikatornya, Bu ya. Kemudian harapan saya selanjutnya saya bisa mendapatkan solusi saya bisa memberikan solusi seperti itu untuk coachee yang coaching seperti itu. Oke, baik. Setelah mengamati percakapan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, saya juga akan menanyakan beberapa hal penting yang dalam hal ini Ibu telah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot yang menggali potensi yang Ibu yang dimiliki oleh coachee. Selanjutnya Ibu Astina, untuk pertemuan coaching berikutnya yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya, Bu? Saya ingin mengembangkan potensi menjadi pendengar aktif untuk coachee seperti itu. Oke, baik.
Berarti Ibu pertemuan berikutnya akan mengembangkan potensi yang lain. Nah, kompetensi yang lain yaitu menjadi pendengar aktif untuk coaching ya, Bu ya. Sehingga nanti pada saat setelah melakukan coaching, coach ini mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Justina dan Ibu Heni, kegiatan coaching kita melalui pengamatan yang saya lakukan ini sudah selesai hari ini. Alhamdulillah, semoga nanti pada saat coaching berikutnya kita akan melakukannya dengan lebih baik lagi sehingga coach dapat menggali potensi yang dimiliki oleh dirinya sebagai kekuatan dalam menemukan solusi untuk perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh coach. Sekian, terima kasih atas waktunya Ibu Astina dan Ibu Heni. Bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.